Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagiku. Bapa yang baik, yang murah hati, Bapa yang baik, yang ku percaya, ku nyatakan Kau yang berkuasa memegang hidupku. Bapa yang baik, yang murah hati, Bapa yang baik, yang ku percaya, ku letakkan semua pengharapan dalam kuasa tangan-Mu. Yesus, Kau yang ku perlu. Yesus, Kau kekuatanku, hatiku kepadamu. Ku bawa penyembahanku.
Dengan melihat kebutuhan berbahasa Mandarin belakangan ini, maka Gereja Kristen Jakarta akan membuka kursus Mandarin Xiao Taiyang untuk umum. Kelas akan dimulai pada bulan Februari 2024. Tempat di Gereja Kristen Jakarta Sunter dan Gereja Kristen Jakarta Kartini. Kelas yang tersedia adalah kelas umum, kelas khusus, dan VIP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Caroline atau Chang Laoshi di nomor HP 081259516827 atau Foni Jonathan Chiu Laoshi di nomor HP 081806538848. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama, walaupun saudara menyaksikan siaran ini dari rumah masing-masing, tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di minggu ketiga ini, di bulan Januari, di awal tahun ini kita masih dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian yang masih beribadah di rumah untuk bisa hadir di rumah Tuhan, beribadah dengan saudara-saudara yang lain, dan saudara bisa mencari dan menemukan gereja GKJ terdekat untuk saudara bisa bertumbuh bersama melalui firman Tuhan dan ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema sepanjang tahun 2024 adalah Tuhan adalah gembalaku. Seperti apa gembala itu? Gembala yang kita kenal, yang disingkapkan kepada kita di bulan Januari ini adalah gembala yang telah memperkenalkan dirinya. Dan minggu lalu kita sudah melihat gembala yang memperkenalkan dirinya itu adalah gembala yang setia. Dan hari ini kita akan belajar tentang gembala yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang murah hati. Seperti apa gembala yang murah hati itu? Biarlah ibadah hari ini akan menjawab pertanyaan itu. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berbunyi, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Katakan dalam hatimu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jangan kita lupa segala kebaikannya. Mari kita bersyukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku
bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujian ini akan terus kami nyanyikan sampai akhir kehidupan kami. Hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang saat kekuatanku mulai lemah. Aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Bersama-sama pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu. Sekali lagi kita katakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Dengan segenap hati Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. nyatakan sekali lagi. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Mari jemaat Tuhan terkasih, kita bersama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita. Mari kita sungguh-sungguh datang mau menyembah Dia. Kita tidak lupa pertolongan Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan. Dan dengan iman kita terus berharap hanya kepadanya. Mohon ampunan Tuhan untuk kelalaian, bahkan pelanggaran yang masih kita perbuat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mohon ampuni, layakkan kami Tuhan.
sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan bagi Tuhan. Lawat setiap kami yang beribadah pada hari ini Tuhan. Kami pulang memperoleh berkat dari Tuhan. Yang lemah lesu dan berbeban berat, Engkau saat ini yang berputus asa, Engkau beri kekuatan, Engkau beri semangat yang baru, Engkau beri jalan keluar, Engkau terus berikan kami sukacita bersama Tuhan. Bahkan saat ini yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan. Dengarlah firman Tuhan sebagai ayat petunjuk hidup baru bagi kita semua. Diambil dari Efesus yang pertama ayat 7 dengan sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kami serahkan seluruh ibadah kami, Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan pembacaan responsoria kita. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 29. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak, bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Bersama-sama, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Amin. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyambut pujian kita dengan sukacita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih Tuhan dan kuasa-Nya tidak berubah, amin. Amin. Yang percaya lebih katakan amin. Amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus yang besar. Kebesarannya mampu mengatasi segala-galanya dalam hidup kita. Lebih dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah
besar, dialah yang terbesar. Kita katakan sekali lagi, Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Kuasa besar, Katakan Dia besar. besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kembali, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, ya besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Bersama-sama mari kita puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup Dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. sekali lagi kita katakan kita hidup dalam kasih. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Bersama-sama kita puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Tuhan kita besar, amin. Amin, Tuhan kita berkuasa, amin. amin. Mari kita besarkan kembali nama Tuhan bersama-sama. Lebih sukacita lagi ya Bapak Ibu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat tanganmu, Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib,
Saatnya kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memenuhkan kita oleh kebenarannya. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan, tuntun langkah kami. Mari kita iringi dengan pujian Bapa yang mengasihi, yang mengenal kami. Karena Engkau Bapa yang sanggup menguatkan, agar kami mampu melewati tantangan dalam hidup ini. Bersama-sama kita katakan, Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Benar, kita punya Bapa yang sangat baik. Kembali kita naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. Buat kami terbang, Kau yang Buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Saya lagi katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh hadir di rumah-Mu, memuliakan Engkau melalui pujian, doa, dan juga saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabda ya Tuhan, kami siap mendengar, sertai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar berita yang disampaikan boleh kami mengerti, kami pahami, dan menggerakkan kami menjadi umat, menjadi murid-murid yang hidupnya berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diberikan tema Allah yang murah hati. Oleh sebab itu mari kita membuka Alkitab kita membaca dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat ke-36. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36 saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya, sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Berkaitan dengan Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi berkaitan dengan pilihan mereka, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, suatu hari ada seorang anak kecil meminta uang 5.000 kepada ayahnya untuk dia berikan kepada seorang nenek tua yang duduk di depan sekolahnya. Lalu kemudian setelah mendengar permintaan itu, ayahnya sangat terharu dan dia terkesan dengan keinginan atau rencana anaknya itu. Dan kemudian dia memberikan uang 5.000 itu. Dan dia berkata kepada anaknya, "Kamu anak yang benar-benar murah hati." Lalu kemudian ayahnya bertanya kepada anaknya, "Tapi coba katakan kepada ayah, apakah nenek itu masih bekerja?" Anak itu menjawab, "Oh ya, tentu saja ayah, dia kan duduk di situ untuk menjual permen." Lalu ayahnya berkata, "Oh, jadi kamu kasih dia uang supaya kamu mendapatkan permen?" Lalu anak itu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Saudara, saya tidak tahu apakah sikap anak ini tergolong kemurahan hati atau tidak. Tetapi yang jelas saudara sekalian, kita akan belajar bersama pada pagi hari ini tentang kemurahan hati dari satu pribadi yang kita kenal, yaitu Allah sendiri. Nah, kita bertanya sekarang, apa itu kemurahan hati Allah? Kemurahan hati Allah artinya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita sekalipun kita tidak layak untuk menerima kasih-Nya. Kita adalah orang yang sering menyakiti Dia. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Kita adalah manusia yang sebenarnya hidupnya itu tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia telah menyelamatkan kita. Dan inilah yang disebut dengan kemurahan hati Allah. Maka di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Allah menciptakan manusia, di dalam kemahatauannya,
Allah tahu bahwa kita adalah manusia yang kelak akan berdosa, yang kelak akan melawan Dia, yang kelak akan mengkhianati Dia atau memberontak kepadanya. Tetapi kita melihat bahwa Allah tetap menciptakan manusia dan Dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan kita melihat tragedi dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan di dalam rancangan Allah yang luar biasa itu, pada akhirnya Allah itu menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu pertanyaannya saudara sekalian, kenapa Allah itu menciptakan manusia yang akhirnya Dia tahu akan berdosa? Sama seperti seorang anak muda bertanya kepada seorang hamba Tuhan, "Kak, Tuhan kan tahu manusia akan jatuh di dalam dosa. Tetapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia?" Saudara, untuk menjawab pertanyaan yang cukup rumit ini, saudara sekalian, hamba Tuhan itu kemudian memberikan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang ibu yang kemudian dikatakan hamil. Dan dia tahu, saudara, bahwa kelak anak yang akan dia lahirkan itu suatu saat akan menjadi seorang anak yang tidak sempurna. Dia adalah anak yang nakal, dia juga mungkin akan melawan orang tuanya, dia suatu saat juga mungkin akan menyakiti hati orang tuanya, mungkin juga dia akan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Tetapi kenapa seorang ibu itu tetap akan melahirkan anaknya? Kenapa dia tidak menggugurkannya saja? Kenapa dia tetap melahirkannya? Saudara, alasannya adalah karena kasihnya, karena dia mengasihi anak di dalam kandungan itu sehingga dia tetap melahirkan anak itu. Nah, saudara sekalian, inilah gambaran tentang Allah kita. Allah tahu bahwa kita berdosa. Allah tahu bahwa pada akhirnya manusia memberontak kepadanya. Tetapi Allah menyediakan jalan keluar, yaitu melalui keselamatan yang Tuhan janjikan. Dan inilah kemurahan hati Allah. Sekalipun kita tahu bahwa kemurahan hati Allah itu adalah sesuatu yang begitu besar, yang sulit untuk kita pahami, yang sulit untuk kita mengerti, yang sulit untuk kita selami. Nah, mari kita coba melihat latar belakang konteks dari Roma pasal 11 ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada anggapan sebagian orang non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang kemudian mereka berpikiran jelek tentang orang-orang Yahudi, saudara, yang menolak Yesus atau yang menyalibkan Yesus. Mereka mempertanyakan status dari orang-orang Israel itu. Bukankah mereka juga disebut sebagai umat pilihan Tuhan? Tetapi bagaimana mereka? Bagaimana status mereka? Bukankah kemudian umat pilihan Allah itu kemudian menolak Yesus, bahkan mereka menyalibkan Dia? Bukankah mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk? Bukankah mereka yang kemudian juga mengolok-olok Dia? Bukankah mereka juga yang menolak Dia? Apakah itu berarti bahwa Allah itu kemudian tidak memberikan kepada mereka keselamatan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, saudara, yang cukup rumit untuk bisa dijawab oleh manusia pada umumnya. Tetapi saudara sekalian, kita melihat kebenaran yang ditunjukkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini tentang rahasia dari kemurahan hati Allah yang besar. Nah, mari kita lihat dulu dari pasal 1 sampai pasal 8. Paulus menjelaskan mengapa kita membutuhkan keselamatan. Ya, bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita membutuhkan juru selamat, dan kita melihat bahwa Allah berkarya yang luar biasa melalui kedatangan Kristus yang sudah mati di kayu salib. Lalu pasal 4 sampai pasal 7, Paulus menjelaskan tentang bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus. Lalu pasal 8 itu menjelaskan kepada kita tentang begitu luar biasanya kasih Tuhan sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Nah, mulai dari pasal 9, saudara, Rasul Paulus sedang berbicara tentang status atau kondisi atau keadaan sebuah bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Nah, kita melihat di sini meskipun orang Israel itu menolak Mesias, mereka tidak percaya kepada Kristus, tetapi kita melihat bahwa Allah itu punya rencana bagi mereka. Allah tidak melupakan mereka. Memang benar mereka itu menolak Kristus, bahkan menyalibkan Dia. Tetapi kita melihat bahwa Allah itu tetap bermurah hati kepada mereka. Allah tetap membuka pintu keselamatan bagi mereka. Nah, kita melihat, saudara, Rasul Paulus sendiri misalnya, dia adalah seorang Israel. Dia seorang Yahudi asli.
dan dia dikatakan kemudian percaya kepada Yesus. Nah, Saulus sendiri saudara itu dari kata Ibrani saudara. Ini menunjukkan tentang latar belakang dari Paulus sendiri. Nah, kita tahu kemudian di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul, itu ada pergantian nama di situ dari Saulus kemudian menjadi Paulus. Pergantian nama ini bukan karena pertobatan Paulus saudara, tetapi karena ini memang penggunaan dari kata Ibrani kepada kata Yunani. Ya, karena di dalam bahasa Ibrani itu disebut Saulus, lalu kemudian di dalam bahasa Yunani itu disebut Paulus, bahkan juga saudara di dalam bahasa Arab itu disebut bolos, saudara. Jadi itu panggilan yang berbeda-beda, tetapi saudara untuk orang yang sama. Tapi yang jelas di sini saudara adalah Saulus atau Paulus atau bolos adalah seorang Yahudi atau seorang Israel yang kemudian juga memperoleh anugerah daripada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Paulus mengatakan rahasia ini besar dalam ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus mengatakan bahwa sekalipun orang Israel itu banyak gagal di dalam mereka mentaati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menyesali pemilihannya, panggilannya kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah. Ini menunjukkan satu keintiman yang luar biasa antara Allah dengan umatnya. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak menyesali ya pilihannya, panggilannya kepada umatnya. Mereka adalah kekasihnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita juga melihat bahwa kasih Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pengetahuan kita yang sangat terbatas sekali. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, oh alangkah dalamnya hikmat, kekayaan, pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara sekalian, kita tidak bisa memahami Allah, baik perasaannya, rancangannya, sikapnya, tindakannya, keputusannya. Kita tidak bisa memahami seberapa dalamnya kasihnya, seberapa dalamnya kemurahannya bagi setiap manusia, termasuk orang-orang Israel yang menolak Mesias. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari kita akan melihat apa yang merupakan penerapan dari bagian kebenaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama saudara sekalian, kemurahan hati Allah versus ketegasan Allah. Artinya saudara sekalian, sekalipun Allah itu memiliki kemurahan hati yang sangat besar, namun itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk kemudian bermegah di dalam dosa. Kita tidak bisa memisahkan antara keadilan Allah dan juga pada sisi yang lain kasih-Nya yang sangat besar. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak berkompromi dengan dosa. Tetapi pada saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang penuh kasih kepada umatnya. Seringkali dalam hidup sehari-hari kita mendengar ada orang-orang Kristen berkata begini, udahlah gak apa-apa, buat dosa nanti hari Minggu datang ke rumah Tuhan, pengakuan dosa. Ya. Lalu ada lagi mengatakan begini, gak apa-apa berdosa sekali-sekali. Ya. Toh orang lain juga ada yang berbuat yang lebih berdosa atau lebih jahat dari saya. Atau kita berkata begini, gak apa-apa, dosa itu kan yang kamu lakukan itu dosa yang kecil, Tuhan pasti ngerti, gak apa-apa. Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa memang Allah itu Allah yang penuh kasih. Dia murah hati, Dia mengampuni, Dia menerima, Dia memulihkan. Tapi ingat pada saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang adil. Oleh karena itu kita tidak boleh bermain-main dengan kemurahan hati Allah. Seorang teolog yang kita juga paling pasti kenal bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan tentang anugerah. Anugerah yang disebut dengan anugerah yang murahan.
Dan yang kedua itu adalah anugerah yang mahal. Anugerah yang murahan itu adalah anugerah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Anugerah murahan adalah pengampunan yang tanpa menuntut pertobatan. Pengampunan yang tanpa pengakuan pribadi. Anugerah murahan adalah anugerah yang tanpa pemuridan. Anugerah yang tanpa salib. Anugerah yang tanpa Kristus yang berinkarnasi. Artinya saudara, seringkali orang Kristen berpikir bahwa ya kita hidup di dalam anugerah. Mari kita berbuat dosa, mari kita hidup dalam dosa. Toh Allah itu mengasihi kita. Ini adalah pemikiran tentang anugerah yang murahan. Tapi mari kita melihat tentang anugerah yang lain yang disebut dengan anugerah yang mahal. Inilah kemurahan hati Allah. Anugerah yang mahal itu adalah ketika seseorang itu sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Dia menerima kemurahan hati Allah. Dia merasa bahwa dirinya tidak layak, tapi dilayakkan. Dirinya tidak patut dikasihani, tapi dia memperoleh belas kasihan. Dia seharusnya dihukum karena dosa, tetapi anugerah Tuhan itu membebaskannya, melepaskannya, menyelamatkannya. Dan dia menghargai kemurahan hati Allah itu. Dan inilah yang disebut dengan anugerah yang mahal itu. Mari kita menghargai kemurahan hati Allah yang sudah kita terima di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua saudara sekalian, kemurahan yang lebih dari cukup. Saudara, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya itu enggak cukup. Dia berpikir bahwa kalau dia menjadi Kristen, maka dia harus berlimpah di dalam kekayaan secara materi. Baru dia berkata, oh Allah itu adalah Allah yang murah hati, oh Allah itu yang penuh kasih. Wah, kalau dia bisa punya rumah 10, dia bisa punya mobil 20, ya, dia punya uang yang banyak di bank, ya kan, yang menjamin hidupnya dan sebagainya. Dan dia baru berkata, oh itu saya sungguh-sungguh menjadi umat pilihan Tuhan. Dia Allahku yang luar biasa, dia gembalaku yang baik, dia yang murah hati. Saudara, ini pemikiran yang keliru. Sebenarnya Allah adalah Allah yang murah hati, yang adalah gembala kita itu. Adalah Allah yang sebenarnya telah memberikan kepada kita begitu banyak hal di dalam hidup ini. Pertama-tama yang paling penting, yang kadang-kadang kita lupakan tentang kemurahan hati Allah adalah nafas hidup kita, saudara. Kalau kita bisa bernafas sampai hari ini, itu semua adalah karena kemurahan hati Allah. Dengan nafas hidup itu kita bisa bekerja, mencari nafkah, hidup di dalam kehidupan kita. Itu karena kemurahan hati Allah. Saudara, kalau kita coba hitung saudara, oksigen itu kita butuhkan, itu berapa sih sebenarnya? Ya, ada seorang mengadakan penyelidikan saudara, kita itu butuh oksigen sebanyak 550 liter. Nah, harga oksigen murni yang dijual itu 25.000 per liter. Ya, 25.000 per liter. Maka setiap hari orang membutuhkan, ya setiap hari orang membutuhkan, tiap orang membutuhkan 13.750.000 rupiah untuk bisa mendapatkan oksigen. Sanggup nggak kita saudara? Saudara, ini tentu nilai yang sangat besar bukan? Tapi Allah dengan kemurahan hatinya telah memberikannya kepada kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kemurahan hati Allah yang lebih besar dari materi, dari nafas kehidupan yang Tuhan berikan adalah kayu salib. Ketika Kristus mati bagi saudara dan saya. Ketika dia memberikan hidupnya, gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi saudara sehingga saudara dan saya diselamatkan. Itu adalah bukti dari kemurahan hati Allah yang besar bagi kita. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk karunia-Nya, untuk kemurahan hatinya yang luar biasa itu. Yang ketiga, yang terakhir, kita mari menjadi pribadi yang murah hati. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kalau gembala kita, Bapa kita di surga adalah pribadi yang murah hati, maka kita pun yang telah menerima kemurahan hatinya,
itu juga seharusnya menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang murah hati kepada orang lain. Kemurahan hati kita itu menggerakkan kita, saudara, untuk melihat dunia ini. Melihat bahwa begitu banyak orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan. Belum mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan kita didorong, kita digerakkan untuk memberitakan, untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Agar mereka pun diselamatkan dan mereka menjadi bagian dari pohon zaitun Allah. Saudara sekalian, ada satu panggilan atau satu, sebutkanlah dia itu sebagai sebuah organisasi, saudara, yang disebut dengan One for Israel. One for Israel. Ini, saudara, adalah satu komunitas orang-orang Yahudi atau orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Dan komunitas ini punya hati, punya beban untuk menjangkau orang-orang sebangsa mereka atau orang-orang yang orang-orang Yahudi atau orang Israel yang belum percaya, supaya mereka boleh mendengar kabar baik dan mereka boleh percaya kepada Injil Kristus. Saudara bisa melihat One for Israel di Facebook, di Instagram, di YouTube. Saudara, mereka sangat getol sekali, sangat gigih sekali. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Israel yang belum percaya Tuhan. Dan mereka ingin, saudara, bahwa kemurahan hati Allah itu boleh juga dialami oleh orang-orang sebangsa mereka. Kita juga adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan hati Allah. Tuhan juga ingin kita memberitakan kemurahan hati Allah itu bagi komunitas kita, bagi orang-orang yang kita kenal, kita kasihi. Bagi orang-orang ya mungkin di dalam kelompok-kelompok tertentu yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk menjangkau mereka bagi Kristus, agar mereka pun boleh mengalami anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami betapa dalamnya kemurahan hati Allah, mensyukuri kemurahan hatinya, dan memberitakan kemurahan hatinya itu bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, yang membuat kami menjadi begitu kagum akan kemurahan hati-Mu. Dan tidak hanya kagum, tetapi juga membawa kami kepada ucapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang besar bagi kami, dan juga membawa kami untuk memberitakan kemurahan hati itu bagi dunia ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, dan gerakkan kami untuk menghidupi firman itu sehari-hari dalam mengikut Engkau sebagai domba-domba-Mu yang mentaati Engkau dan menikmati Engkau di dalam hidup kami. Hamba-Mu sampai di sini. Ya Roh Kudus, teruslah berbicara di dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Fauzi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Amin. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pikiran perbuatan kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita tak henti-hentinya selalu memuji Dia yang selalu bisa mengandalkan Dia. Setiap hal kita terima semua atas rencananya. Dalam hatiku bisikan manis Tuhan, jangan takut kau bersertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia.
senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Musik memuji Tuhan. Kembali kita katakan, tak lama lagi Ia akan datang. Tak lama lagi Ia akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke surga, bertata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Sekali lagi Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia, tak henti ku puji Dia, tak henti ku puji Dia. Kepada Bapak Pendeta. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Segala puji syukur kami kembalikan dan hormat kami kembalikan kepadamu. Engkaulah yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan di dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang kami kumpulkan hari ini, persembahan kami, biarlah menjadi bau-bau harum yang menyukakan hati-Mu. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam segala kehidupan mereka, pekerjaan, keluarga, kesehatan mereka. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita membuka suara, kita berdoa khusus bagi orang-orang Yahudi, baik yang sekarang tinggal di Timur Tengah maupun mereka yang tinggal di perantauan yang tersebar di berbagai negara, orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, agar mereka dijamah oleh Tuhan sehingga mereka juga boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa bagi mereka-mereka yang kita kenal yang belum percaya, yang rasanya mustahil atau tidak mungkin percaya, tapi bagi Tuhan kita percaya tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Kiranya Tuhan membukakan pintu keselamatan agar mereka juga boleh mengenal dan percaya kepada Kristus Yesus. Kita buka suara. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, masih begitu banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tinggal di Timur Tengah maupun juga yang tersebar di perantauan di berbagai belahan dunia. Mereka yang masih keras hati, yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Biarlah mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, pintu-pintu keselamatan dibukakan bagi mereka sehingga mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami mendoakan bagi orang-orang yang kami kenal yang juga masih belum mengenal dan percaya kepada Tuhan, yang masih keraskan hati dan tidak mau percaya. Mungkin sudah berkali-kali diinjili, sudah berkali-kali mendengar kesaksian tentang Kristus, tapi mereka masih belum membuka hati. Kiranya anugerah Tuhan dan kemurahan hati Tuhan dinyatakan agar mereka juga boleh mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk boleh mendengarkan Injil dan hati mereka terbuka dan percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala kemuliaan, pujian dan hormat bagi gembala kita yang baik. Kita nyanyikan doksologi. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari. Tunaikanlah tugas panggilanmu. Teruslah beritakan Injil dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.